Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya Robbal 'Alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil manfaat pelajaran serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung hati siapapun ataupun tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, serta belajar membeningkan hati untuk ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuai dengan tema YouTube yang saya bawakan ini kan tentang spiritualitas ya, spiritualitas Islami. Dan spiritualitas tertinggi adalah tasawuf. Nah, tasawuf sendiri artinya itu dari kata taubat atau takwa ya. Takwa juga kan taubat, qanaah, waro gitu kan. Nah, berarti kalau sudah takwa tidak cukup bertakwa saja, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi seperti soleh atau solehah gitu kan. Nah, itu lebih tengah lagi. Ada juga yang disebut dengan arifin atau orang-orang bijaksana atau orang-orang ahli hukama atau orang-orang yang mengenal Allah, atau juga kita sebut dengan kaum makrifat billah. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, untuk menuju itu tentunya kita harus belajar spiritualitas Islami yang tahapan tertinggi adalah tasawuf. Jadi tasawuf itu kalau sudah takwa, bertobat kembali, artinya tobat di sini tobat bukan sekedar tobat batin tobat lahiriah ya, tapi tobat batiniah juga, artinya membersihkan penyakit-penyakit batin dan juga melaksanakan ibadah-ibadah batin. Jadi tak di sini adalah tobat. Sa-nya berasal dari kata safa, artinya suci. Yang mana suci ini kita harus menjaga kebersihan atau kesucian lahir dan batin. Walaupun di dunia ini tidak ada yang suci 100%, tapi kalau kita belajar berbenah jiwa, membersihkan, menyucikan diri, menyucikan jiwa, menyucikan hati setiap hari, maka itu sudah langkah yang tepat untuk menjadi seorang ahli tasawuf gitu ya. Tapi jangan lupa harus punya guru yang mursyid, karena barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah iblis atau setan. Maksudnya bagaimana? Bukankah kita memiliki guru jati di dalam hati kita? Nah, untuk untuk ibaratnya menggali suatu mutiara, misalkan mutiara di dalam lautan, di dasar lautan, tentunya kan ada caranya untuk berenang, agar kita itu tahu medan aman, medan tidak aman, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara berenangnya, bagaimana ibaratnya membersihkan aling-aling atau yang menghalangi mutiara tersebut, bagaimana cara membuka kerangnya, tentu kan hal itu ada ilmunya. Nah, ilmunya itu dengan belajar ilmu tasawuf gitu ya. Dan guru jati juga tidak ibaratnya itu tidak sekonyong-konyong, sekonyong-konyong, tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba harus langsung ketemu gitu ya, kecuali oleh Allah itu orang-orang yang ditarik, tapi itu kan 1000 banding 1 atau 1 juta banding 1 gitu. Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak kan kita tidak tahu. Makanya yang bagus itu ya kita menggali ilmu, karena ilmu itu
kewajiban kita kan, sebagai muslim, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai manusia yang diutus menjadi khalifah di muka bumi ini gitu kan, manusia yang memiliki akal sempurna. Tentunya kita memang harus menggali ilmu atau kita harus thalabul ilmi gitu. Salah satunya ya, masa kita mau hanya di syariat saja, mau di situ-situ saja dari umur belasan sampai puluhan, sampai umur misalkan 40, 50 atau apalagi yang 60, 70. Tentu kita ingin ilmu kita semakin meningkat gitu. Tidak hanya sekedar diketahui saja, tapi kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya belajar tasawuf itu sangat penting untuk gizi batin kita, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tasawuf, safa tadi ya, suci. Nah, sekarang kita lanjutkan waw. Wawunya itu adalah wirai atau waro. Waro itu teliti atau hati-hati atas kehalalan atau keharaman sesuatu makanan, perilaku, atau apapun yang kita jalani, yang kita hadapi gitu. Jadi kita itu sangat teliti gitu. Apakah ini pantas, apakah ini tidak, apakah ini cocok atau tidak, apakah halal atau haram gitu kan. Nah, jadi itu namanya waro gitu, wira atau wirai ya. Dan fa-nya ini adalah tasawuf. Huruf terakhir adalah fa. Fa itu adalah fana. Fana itu artinya kita harus memfanakan diri karena memang semua yang ada di alam dunia ini, baik dohir kita ataupun jasad kita, apalagi alam dunia seperti alam kebendaan ya, seperti tumbuhan, hewan, apalagi buatan manusia, misalkan kayak rumah, tembok, gedung-gedung gitu kan, semuanya jalanan, pokoknya semuanya itu fana gitu, akan binasa atau binasa. Tapi binasa secara syariat, fana secara syariat ya mungkin karena akan mengalami kehancuran dunia atau seperti kiamat. Tapi kalau di dalam dunia tasawuf gitu kan, nafana itu ya kita memang harus memfanakan diri, tidak hanya sekedar ibaratnya tuh ayat Al-Qur'an ya udah misalkan dunia bakalan fana atau dunia ini fana, tapi tidak mengerti apa itu fana gitu. Karena makanya dalam ilmu tasawuf itu dibahas, dikupas tuntas gitu. Jadi kita tuh harus mengerti fana malahan dalam pandangan gitu. Artinya fana itu tidak harus menunggu hari kiamat gitu, tidak harus menunggu hari akhirnya dunia ini baru kita tahu itulah fana, tidak. Tapi ketika kita masih menjalani kehidupan seperti biasa di alam dunia ini, jadi kita itu bisa melihat dunia itu fana, diri kita fana, diri orang lain fana, hewan, tumbuhan, benda-benda, semua alam kebendaan itu fana gitu, sirna, lenyap, binasa, rusak, bahkan tiada. Yang ada hanya Allah gitu ya. Jadi perlu pemahaman yang benar-benar fahamnya itu benar-benar eh, hakul yakin gitu loh, ainul yakin, hakul yakin, dan benar-benar tuh pokoknya nanti akan dilanjutkan lagi ya. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat hikmah, numpang nanya, "Teteh," katanya, "kalau pas zikir mau ketiduran atau ngalenyap serasa ada energi masuk ke badan. Jadi mata segar lagi dan lanjut lagi." Mungkin lanjut lagi zikir ya. "Kadang juga seperti angin kecil terus masuk ke badan. Terus kadang juga badan ini rasanya seperti menyerap energi dari luar. Itu kira-kira saya kenapa ya? Apakah wajar? Kira-kira udah di tahap apa, Teh?" Baik, saya akan jawab, tapi saya tidak akan menjawab semua karena bertahap ya. Nah, yang pertama, kenapa zikir itu kadang-kadang suka ngelenyap, ngantuk, tiba-tiba kita ini lagi, ya ada dua fase. Ya beneran ngantuk, kaget, lalu kita sadar zikir lagi, ya. Dan yang kedua, memang energinya sudah masuk gitu, sehingga ketika energi telah masuk, maka kita disadarkan untuk kembali berzikir. Itu bagus, dan ini memang sebenarnya sih ada di tahapan dasar ya, ada di tahapan pemula. Namun kemarin saya lupa tidak membahas hal ini, karena memang hal ini ibaratnya orang ahli syariat pun bisa mengalami, karena saya pernah ada yang curhat gitu kan, beliau ini bukan orang tasawuf tapi cerita gitu, "Saya seperti
ada apa, kayak ada angin kecil halus katanya, tiis katanya gitu ya, maksudnya kayak kayak AC ngeresep di dada gitu. Itu sebenarnya ada juga jawaban, tapi, yang saya jawab di sini karena ini online, jawaban saya adalah, ya itulah energi telah masuk, energi healing atau energi penyembuhan. Artinya energi penyembuhan itu seketika hati kita kan menjadi tenang. Nah, itu namanya energi al-nafs al-mutmainnah. Karena memang itulah zikir memang untuk menenangkan atau menenteramkan hati kita. Makanya ada perasaan rasa adem ke dada masuk gitu ya, seperti angin kecil halus, tiis gitu, seperti AC gitu, dingin, adem gitu, sejuk ya. Nah, itu memang energi healing, seketika kita bisa menjadi tenang, tentram, damai gitu. Jadi luka-luka batin, emosi jiwa, iri dengki jadi hilang gitu, jadi sembuh gitu. Tapi seiring waktu berjalan ya, kalau yang bagi yang kumat ya kumat lagi. Makanya zikir itu perlu setiap saat gitu untuk ketenangan jiwa ya, itu jawabannya. Dan yang tadi dan ada lagi jawabannya, tapi mungkin, beberapa bulan ke depan atau mungkin tahun depan akan saya jelaskan ya, sabar ya. Nah, terus kalau misalkan seperti ada energi yang masuk, ya nggak masalah, itu selama kita tetap istiqomah berzikir, lanjutkan saja. Jangan tergoda, jangan terlena, ataupun jangan takut dengan energi-energi yang masuk dari luar. Selama kita masih terus berzikir, ya berarti, ya itulah memang tujuan kita untuk mengingat Allah, bukan untuk misalkan, "Itu siapa ya? Ini siapa ya?" Nggak usah dipikirkan, yang penting terus aja semangat berzikir, istiqomah berzikir. Hal itu hanya godaan saja ya. Tidak apa-apa, itu wajar-wajar. Bagi seorang salikin ataupun non salikin yang punya bakat spiritualis, memang ada perasaan-perasaan ke sana, itu disebutnya perjalanan ruhani. Lanjutkan saja zikirnya, semangat, tujuan kita adalah Allah, selain Allah kita abaikan semua, oke? Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Wallahu alam bisawab, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.